Silahkan Anda kerjakan dulu ya. Ini tarifnya masih 10% ya, PPN-nya masih 10%. Yang sekarang maka 100 per 111 kali 11% kali kontraknya ya. Mbak Giartikasari ini udah menggunakan yang 11% ya. Jadi kita seperti itu ya, pemungut firman dan sebagainya. Gina Giartikasari ya. Jadi yang pertama 300.000, yang ini adalah 80.000. Sama, rumusnya sama ya. 100 per 110 gitu ya. Kalau yang sekarang ya 100 per 111 kali 11%. Terus kapan pembuatan faktur pajaknya? Siapa yang mungut? Ini karena di atas 2 juta maka ini adalah bendahara. Kalau yang ini Firman sendiri. Ya, Firman. Karena di bawah 2 juta. Tapi secara prakteknya, dan nanti kalau Anda berpraktek dengan bendahara itu berapapun dipungut oleh bendahara. Semuanya baik di bawah 2 juta maupun di atas 2 juta, semua dipungut oleh bendahara. Ya, di-store oleh bendahara. Nah, bendahara dia harus tanggung jawab kepada inspektorat misalkan, atau BPKP ya, atau apalah pengawas mereka ya. Karena kadang gini, kan tadi kan nilai 2 juta yang tidak terpecah-pecah ya. Sebenarnya 2 juta itu satu tagihan. Tapi pemerintah kadang ngasih anggaran itu, misalkan anggaran untuk belanja alat tulis kantor ATK 50 juta dalam setahun. Pihak pengawas atau inspektorat itu akan menghitung PPN-nya itu dari keseluruhan belanja itu 50 juta itu. Sedangkan kalau 50 juta itu belanjanya dicicil gitu ya, sedikit, sekali belanja nggak nyampe 2 juta, itu kan nggak dipungut PPN-nya oleh bendahara tersebut. Ya. Tapi pihak inspektorat ataupun pengawas pemerintah itu minta ada PPN-nya di situ. Akhirnya bendahara semuanya dipungut semuanya gitu ya. Tapi ini saya berikan jawaban sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan. Nah, ini karena di bawah 2 juta maka Firman ya. Terus kapan dibuat faktur pajaknya? Karena ini sama pemerintah, maka itu adalah saat penagihan, yaitu 25 Februari dan 27 April. Karena faktur pajak terbit di Februari, maka ini masuk ke masa pajak Februari, SPT Februari. Yang bawah ke April. Ya, gitu. Nih, ada pertanyaan silahkan. Jadi Mas siapa sih? Syarif gitu, Syarif M. Sudah benar ya, tinggal yang terakhir yang masih bendahara pemerintah ya. Kalau aturannya bukan bendahara pemerintah yang 80.000 itu yaitu pengusaha tersendiri karena nggak dipungut, tetap terutang ya, tapi tetap terutang ya. Tapi prakteknya bendahara pemerintah minta semuanya dipungut PPN-nya gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Sekali lagi
PPN tidak dipungut ini adalah yang diserahkan adalah BKP atau JKP, sehingga Anda harus membuat faktur pajak, ya, dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Faktur pajak yang Anda buat adalah kode faktur pajak 07. Ya. Nah, ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama untuk barang kena pajak adalah alat angkutan tertentu, yaitu pesawat, kapal, dan kereta, anode slime, ya, BKP yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, terus BKP atas pemasukan ke dalam tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri tujuan ekspor, ya. TPB itu adalah tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat tadi. KEK adalah kawasan ekonomi khusus, KITE adalah kawasan industri tujuan ekspor. Terus jasa persewaan, perawatan dan reparasi kepelabuhan dan alat angkut tertentu, pesawat, kapal, dan kereta api. Terus jasa yang diperoleh dari proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri. Terus ada impor BKP dalam rangka penanganan COVID, ya. Jadi obat-obatan, vaksin, peralatan, dan sebagainya dalam rangka penanganan pandemi COVID itu juga tidak dipungut, ya. Nah, alat angkutan yang impornya ataupun penyerahannya tidak dipungut, yaitu alat angkutan di air, di bawah air, di udara, kendaraan lap baja, dan angkutan khusus lainnya, ya. Jadi angkutan ini angkutan yang bersifat umum, ya, kalau di angkutan air dan bawah air ini, ya. Terus kapal laut, kapal angkutan sungai, dan seterusnya, di angkutan orang maupun barang, ya. Pesawat udara dan suku cadangnya, kereta api dan suku cadang, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, ya. Jadi kalau dulu olehnya itu adalah khusus kereta api Indonesia, karena dulu bisnis perkeretaapian hanya oleh PT KAI aja, tapi sekarang tidak, ya, karena kayak MRT itu kan, LRT itu pakai PT lain, ya, bukan PT KAI. Terus kereta cepat Bandung Jakarta itu juga PT lain, walaupun sebagian besar dimiliki oleh PT KAI, ya. Itu. Jadi kalau kita jual ke badan perkeretaapian itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut, ya. Terus anode slime atau emas granula, ya, anode slime ini adalah istilahnya produk sampingan dari proses tambang mineral tembaga, ya. Nah, ini syarat-syaratnya tidak perlu Anda pelajari, cukup diketahui aja, ya. Kenapa ini jarang sekali, ya. Ini. Terus proyek yang dibiayai oleh hibah atau pinjaman dari luar negeri, ya. Nah, jadi pemasukan barang jasa dari luar negeri oleh kontraktor utama atau pemilik proyek, ya, kontraktor kepada pemilik proyek itu tidak dipungut. Tapi kalau dia beli dari dalam negeri ke supplier itu tetap kena PPN, ya. Nah, nanti saya contohkan ilustrasinya untuk dana hibah ini. Kelihatan, ya? Tulisan saya kelihatan, ya? Misalkan hibah dari Jepang, ya, ke pemerintah Indonesia, RI, ya. Nilainya 100, misalkan 500 miliar.
Hibah ini untuk membangun jembatan. Ya. Jembatan ini ternyata menghabiskan dana 600 miliar. Ya, 600 miliar. Nah, kontrak pemenangnya misalkan PT Wika. Ya, yang bangun Wika, kontrak pemenang Wika. Nah, Wika menyerahkan jasa ke pemerintah ini atas pembangunan jembatan seharga 600 miliar ini, ya, itu yang dibebaskan, yang tidak dipungut adalah 500 miliar itu tidak dipungut. Ya, kodenya adalah 07. Kodenya. Sedangkan yang 100 miliar itu terutang, kodenya 02, dipungut oleh pemerintah. Ya. Terus Wika kalau mengimpor barang untuk membangun jembatan ini juga tidak dipungut. Tetapi kalau Wika beli material dari PT X di Indonesia, ini terutang. Sehingga Wika punya PM, punya pajak masukan. Misalkan dia beli material semuanya dari PT X, seharga 300 miliar. PM-nya dari 33 M. Maka kan dia lebih bayar 33 M. Itu ya. Jadi yang dibebaskan adalah, yang tidak dipungut adalah proyek dari bantuan luar negeri, sedangkan untuk yang dana pendamping dari APBN APBD tetap dikenakan BPN. Ya. Ini ilustrasi untuk proyek pemerintah. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, fasilitas PPN atas pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan berikat. Ini yang ditanyakan Mas Patrick tadi ya. Nah, ini adalah fasilitasnya adalah tidak dipungut, ya. Tidak dipungut. Nanti kode faktornya 07, ya. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Ya, dalam kawasan berikat itu nanti ada pengusaha kawasan berikat sendiri ataupun pengusaha kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat (PKB). Jadi di kawasan berikat itu tidak hanya dalam satu perusahaan saja, bisa juga dalam satu lokasi. Itu ada beberapa perusahaan di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita singkat KB itu kawasan berikat ya. Jadi kalau impor masuk ke kawasan berikat tidak dipungut PDRI, pajak dalam rangka impor ya, pajak dalam rangka impor PDRI. Itu nanti tidak dipungut PPN, PPH ya, itu termasuk biaya masuknya ya. Terus dari tempat penimbunan berikat lainnya, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, ya, kawasan ekonomi tertentu tujuan ekspor, itu juga tidak dipungut ke kawasan berikat. Tetapi barang yang dimasukkan adalah barang yang tujuannya dalam rangka untuk berproduksi atau barang untuk dimasukkan kembali dari maklun keluar masuk lagi, gitu ya. Terus hasil produksi yang dimasukkan kembali, ya. Kalau itu barang-barang konsumsi itu tidak mendapatkan fasilitas, tidak dipungut, gitu ya.
Terus kalau dari dalam negeri ke kawasan berikat itu juga tidak dipungut ya. Tapi ini semuanya terkait barang ya. Kalau jasa tetap itu terutang PPN dan tidak mendapatkan fasilitas. Nah, kalau pengeluarannya gimana ya? Kalau kawasan berikat itu mengirim ke luar daerah pabean namanya ekspor, dia tarifnya 0% jelas. Kalau kawasan berikat ke tempat berikat lainnya atau kawasan bebas atau KAG, kawasan ekonomi lainnya, itu tidak dipungut PPN. Tetapi kalau kawasan berikat itu ke tempat lain dalam daerah pabean, misalkan dari kawasan berikat ke PTA di Jogja, dan dia bukan kawasan berikat, nah itu yang dipungut PPN ya. Nah, fasilitas ini sifatnya mandatori ya. Jadi kalau Anda menyerahkan ke kawasan berikat, ya, Anda harus pakai yang 07, ya, kode faktor 07 itu tidak dipungut, ya. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur jadi 01 misalkan, ya, karena ini harusnya mandatori, masuk ke sini harus 07. 01 ya terpaksa ini bagi pengusaha kawasan berikat nggak boleh dikreditkan juga, ya. Nah, satu-satunya cara biar uang kembali ini, ya, dibetulkan faktur pajaknya jadi 07, ya. Terus uangnya dikembalikan ke kawasan berikatnya, ya. Nah, ini contoh skema fasilitas di kawasan berikat, ya. Pengusaha kawasan berikat, ya, diekspor, ya. Terus ya waktu impor juga tidak dipungut, waktu masukkan juga tidak dipungut. Nah, kenapa diberikan fasilitas seperti ini? Sekali lagi ini adalah tujuannya ekspor. Ya. Kawasan-kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan berikat oleh Bea Cukai ya, bukan Direktorat Jenderal Pajak, tapi Bea dan Cukai karena tujuannya ekspor. Ya. Kalau ekspor PPN-nya 0, PK-nya 0. Kalau tidak dapat fasilitas, maka dia akan punya PN. Karena masuk terutang di kawasan berikat, dia punya pajak masukan. Nah, kalau pajak masukan itu dikreditkan, maka akan lebih bayar dan dia akan minta restitusi dan itu tiap bulan. Ya, tiap bulan akan lebih terus. Nah, akhirnya bagaimana caranya PM-nya tidak ada, biar nihil. Ya, karena PK-nya 0. Kalau bisa PM-nya juga 0. Nah, kalau PM-nya 0 kan nggak restitusi. Nah, cara menolkannya, ya udah, setiap kawasan berikat itu membeli barang, itu tidak ada pajak masukannya. Karena mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Nah, kalau dia hasil produksinya dijual ke dalam negeri, di dalam negeri, maka dia ada PPN di sini, terutang PPN. Ya, gitu. Nah, ada pertanyaan silahkan. Ya. Jadi saya uraikan juga ya kawasan berikat itu, misalkan ini kawasan berikat, ini ya, PTA sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Atau kawasan berikat, ya, misal kawasan berikat mana ya, Cakung, Leboyo, Rumput, sebagainya itu ya. Misalkan ada PTA, PTB di sini ya, ada PTC di sini semuanya. Nah, ini semua kawasan berikat. Ya. Transaksi di dalamnya tidak dipungut semuanya, ya. Antara tidak dipungut. Ini ke sini tidak dipungut, ini ke sini tidak dipungut. Misalkan ada PTZ non non kawasan berikat ya. Ini ke sini juga tidak dipungut. Tapi ini keluar dalam negeri itu dipungut. Gitu, ya. Tadi Mas Patrick nanya masalah faktur pajak, nah itu juga banyak pertanyaan, Mas. Ternyata memang seperti yang diceritakan Mas Patrick tadi, prakteknya kalau membuat faktur pajak mau ke 07 itu harus ada SPPB-nya aja sebenarnya, surat pemberitahuan pemasukan barangnya, ya, itu. Dan harus invoice dari pihak yang di kawasan berikatnya ya.
Sehingga kalau belum ada ini tidak bisa masuk membuat faktor pajak 07 Mas Hendrik gitu ya. Ya. Karena cerita teman itu ya saya tanya tadi dia tidak bisa membuat faktur pajak ternyata. Di sistem buat faktur pajak 07 nggak ada kalau belum menerima SPBB dan invoice-nya. Itu. Ya kalau kondisinya memang seperti itu, prakteknya seperti itu ya otomatis tidak bisa terakomodir ya. Sementara seperti ini Mas, jadi kalau harus menerima SPPB dulu baru membuat faktur 07 gitu ya. Tapi kalau di belitnya di PMK 21-nya memang dan di press release Direktorat Jenderal Pajak pihak itu harus membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat pembuatan faktur pajak gitu. Nah, tapi kalau sistem tidak bisa, ya bagaimana lagi ya? Harus menunggu adanya SPPB ya, surat pemberitaan pemasukan barang gitu ya, Mas Patrick ya. Ternyata prakteknya seperti itu Mas ya. Nggak bisa buat faktur pajak 07 kalau SPPB-nya belum ada. Ya Pak. Ada pertanyaan lagi silakan untuk di kawasan berikat. Pak. Iya. Izin nanya Pak, kalau untuk ini kan berarti mekanisme atau aturannya dari daerah TLDDP ke kawasan di luar TLDDP kan Pak. Ini kan salah satunya kan kawasan berikat. Kalau kawasan berikat ini kan sifatnya tadi untuk fasilitasnya mandatori ya Pak ya. Iya, ya. Nanti bakal dibahas nggak ya Pak? Boleh tahu untuk yang skemanya di kan salah satu yang di luar TLDDP kan kalau nggak salah KPBPB ya Pak ya. Yang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu apakah mandatori atau tidak? Terus mekanismenya seperti apa mungkin Pak? Makasih Pak. Yang ini termasuk juga di kawasan pelabuhan bebas dan kawasan bebas Mas. Yang di Pulau Batam, ya, Batam, terus di Sabang, ya, terus yang di Tanjung Balai Karimun ya, Iya Pak. terus yang di Bintan. Bintan. Ya ini berlaku sama, aturannya sama dari PMK 62 2021 itu. Ya. Berarti sama-sama mandatori juga ya Pak ya? Iya betul, mandatori juga 07. Karena kalau Anda kirim ke sana 01 masuk sana, sebenarnya di sana juga nggak kepake Mas. Iya. Kalau misalnya ke kawasan bebas ke Batam ya, karena kalau Pulau Batam itu kan PKP-nya nggak ada sama sekali. Betul Pak. Di dalam Pulau Batam nggak ada PKP, dia nggak perlu pajak masukan juga masalahnya gitu kan. Gitu. Iya. Ya kalau Anda sudah terlanjur 01 dan mereka bayar nggak masalah, ya Anda kan nggak berkepentingan juga. Nah, Anda kan nggak rugi kan. Betul. Nah, Yang rugi yang ngirim kecuali Pak. yang Pulau Batamnya meminta, lu aku nggak bayar pajak harusnya, ya harus Anda melakukan pembetulan SPK, faktur pajaknya jadi 07. Gitu. Nah, yang sering terjadi saya nemu itu Mas beberapa kali sampai pengadilan pajak itu, dia juga ke kawasan berikat ini ya, mandatori kawasan berikat ini, dia pakai 01. Sudah terlanjur pakai 01, diterima oleh kawasan berikat. Di sini kan dia PK-nya 0. Ya. Terus dia bisa PM, PM-nya yang 01 tadi, dia kreditnya jadi LB. Dia minta restitusi gitu loh. Kalau kawasan bebas, nggak mungkin restitusi karena dia non PKP di sana. Nah ini kalau yang kawasan bebas, ini saya bertemu ini berkali-kali. Dia minta restitusi LB karena dia mendapatkan faktur pajak 01. Ya, 01. Apa yang terjadi sama pemeriksa dikoreksi. Karena sifatnya mandatori tadi harus 07 ya, dikoreksi gitu ya. Sebenarnya jangan sampai kalaupun lari ke sini ya, ke sini kalau memang itu bahan baku dan sebagainya untuk diproduksi, lakukan pembetulan faktur pajaknya jadi 07. Tetapi seringkali sengketanya sampai ke pengadilan pajak itu LB-nya bukan bahan produksi tadi, bukan bahan produksi, bahan konsumsi, ya konsumsi, tapi dia dalam rangka untuk di PPN itu yang boleh dipajak masukan boleh dikreditkan itu kan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, ya kan? Kegiatan usaha itu akan ada produksi,
distribusi, manajemen, satunya apa ya? Saya lupa, pemasaran ya, pemasaran. Ya 4 ini ya, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Nah, kalau yang PM atas manajemen misalkan, itu kan tidak dapat fasilitas yang 07 di 01 kan gitu ya. Nah, ini kan sering terjadi situ ya. Itu. Biasanya misalkan ada yang beli ya debatable ya, ada beli galon aqua gitu ya, meja kursi. Nah, meja kursi kan ada PM-nya ya. Meja kursi untuk apa administrasi, beli laptop, beli komputer ya. Itu kan dikonsumsi, dia tidak bisa 07 tapi 01. Bisa nggak direstitusi? Bisa kalau itu. Ya. Jadi kalau non produksi itu 01 ya, non produksi tetapi dia berhubungan dengan kegiatan usaha itu bisa menjadi lebih banyak. Itu. Jadi mandatorinya terkait yang ini. Nah, barang-barang ini mandatorinya. Ya. Mandatorinya terkait barang-barang ini. Ya. Itu Mas, siapa tadi namanya? Mas, lupa. Canggih, Nah, Pak. Mas Canggih ya, itu ya Mas ya. Bisa nggak 01? Bisa. Beli aqua, beli galon, beli itu, meja kursi, terus komputer, laptop, bisa nggak 01? Bisa 01. Malah itu 01 karena dia bukan dalam bahan ini ya, bahan-bahan ini. Ya. Itu Mas Canggih ya? Pak, satu lagi boleh, Pak? Ya silakan. Kalau untuk yang dari kawasan di luar TLDDP sama antar di luar kawasan itu kayak kawasan berikat satu ke kawasan berikat lainnya itu tadi kan dibilangnya tidak dipungut juga ya, Pak ya? Ya betul. Nah itu kalau di DJP itu ada laporan sendiri nggak ya, Pak ya? Kan dari satu kawasan pindah barang kan nih, pindah tempat barangnya. Ya. Kalau di kami hanya kode menerima faktur pajaknya saja, Mas. Oh, Ya. Di sistem oke. kami menerima faktur pajak di ISPT. Tapi kan sekarang tadi seperti yang diceritakan sama Mas Patrick Novemto tadi, untuk membuat faktur pajak 07 itu harus ada SPPB, harus invoice dari pihak pembelinya dulu. Jadi sudah terintegrasi antara BC sama DJP. Gitu ya. Kalau dulu kan kita nggak tahu apakah benar barang itu dikirim ke kawasan berikat atau enggak, kecuali nanti diperiksa gitu loh. Baru ketahuan, oh ya penerimaannya adalah kawasan berikat, tujuannya kawasan berikat, tuh PTA di sini. Tapi kalau sekarang itu sejak di PMK ini juga 65/2001 ini ternyata harus masukkan SPPB dulu, surat pemberitahuan pemasukan barang sama invoice-nya, baru bisa membuat faktur pajak 07. Tuh. Itu Mas Nage ya. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Saya masih Ya. kurang paham, Pak. Yang tadi yang antar kawasan, Pak. Itu kan karena kalau dari kawasan dari daerah Pabean ke kawasan berikat itu kan otomatis yang dari kawasan Pabean itu kan PKP ya, Pak. Bisa dimungkinkan PKP kan, Pak. Nah, itu kan berarti dia bisa menerbitkan FP07. Nah, kalau antar kawasan itu buatnya apakah bisa, Pak? Kawasan bebas atau kawasan yang berikat? Dari kawasan berikat 1 ke kawasan bebas atau kawasan berikat 1 ke kawasan berikat 2, Pak? Kalau kawasan berikat tetap 07 bisa. Oh. Kalau kawasan berikat 07, 01 bisa. Kawasan berikat kan PKP ya. Kawasan berikat kan PKP dia. Kalau dia jual ke dalam negeri, non kawasan berikat kan dia 01. Nah, kalau dia ke antar kawasan berikat 07. Nanti didukung dokumen dari Bea Cukai. Karena setiap barang keluar masuk dari kawasan berikat itu ada dokumen. BC-nya masuknya itu BC 40 ya, keluarnya 41, ada 27 dan sebagainya. Nah itu. Tetapi kalau ke kawasan berikat ke kawasan bebas itu bisa buat faktur pajak 07. Tetapi kalau kawasan bebas masuk ke mana kawasan berikat, kawasan bebasnya nggak buat faktur pajak, Mas. Oh. Karena dia nanti prosesnya adalah dengan dokumen
kepabeanan free trade zone FTZ-nya itu. Oh, Ya, dokumen FTZ kodenya lupa 31330. Kalau masuk itu 30, kalau keluar dia lupa saja. Jadi nanti itu menyangkut dengan bea dan cukai. Jadi kalau di kawasan bebas itu keluar masuk barang itu sudah dengan bea cukai, dan itu modelnya kayak ekspor impor. Gitu. Kayak kita impor itu kan nggak ada faktur pajaknya, karena sana nggak bisa menerbitkan faktur pajak, ya kan? Tapi kita ada bukti setor impor PPN atas impornya, termasuk nanti di kawasan bebas juga seperti itu. Ya. Dilakukan oleh bea dan cukai. Berarti untuk kawasan bebas itu dianggap secara tidak langsung seperti ekspor impor ya Pak ya? Betul, betul. Nanti Hanya khusus yang kawasan bebas ya Pak ya? Iya, juga nanti yang mengurusi, yang memantau adalah bea dan cukai. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Mau bertanya Pak? Silahkan, bisa Pak nih. Ya, ini kebetulan in charge perusahaan Batam Pak. Ya. Terkait dengan bertanya Pak, terkait dengan berarti kan misalnya ada perusahaan Batam bertransaksi dengan melakukan pembelian atau penggunaan jasa dengan perusahaan daerah pabean ya, bukan daerah bebas berarti. Itu kan faktur pajaknya seharusnya 07 ya Pak ya, 0% ya Pak ya. Kalau barang loh ya, kalau barang ya. Ya oke, baik Pak. Kalau barang misalnya itu kan harusnya 07. Tapi kalau misalnya pada faktanya memang dia ngasih faktur pajak 01 dengan tarif 11%, itu gimana Pak bagi si perusahaan pajaknya? Ini bagi perusahaan Batam. Di Batam. Ya. Yang Batam dia pasti nggak bisa mengkreditkan karena dia non PKP juga ya di sana itu. Ya. Iya. Nah, berarti dia hanya dijadikan biaya, Mas. Dijadikan biaya? Iya, dijadikan biaya. Kan sebenarnya kan seharusnya 0% ya Pak ya. Batam nggak harus bayar kan sebenarnya. Harusnya. Kalau Anda itu protes sama ke penjualnya. Protes ke penjualnya seharusnya nggak ada PPN-nya gitu. Terus minta pembetulan. Terus nanti Anda minta pengembalian dari sana. Refund dari sana langsung ke Anda. Jadi diselesaikan bukan melalui jalur pajak, tetapi perusahaan antar perusahaan gitu loh ya. Ya, misalkan sudah terbit kode faktur 01, PPN-nya 100. Ya suruh betulin jadi 07. Yang 100-nya sama penjual tadi suruh mengembalikan ke perusahaan Anda di Pulau Batam gitu. Ya. Kalau memang nggak dibetulkan, 100 itu sebagai biaya usaha Anda di SPT tahunan BPH Badan. Di laporan keuangan masukkan ke biaya ataupun BP. Ya. Halo? Kalau misalnya mengajukan ini Pak, halo? Ya. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur dapat 01 dan kita bayar DPP-nya kita bayar PPN-nya. PPN-nya bisa di-refund nggak sih Pak atau restitusi gitu? Anda selaku penerbitnya, penjualnya atau pembelinya? Pembelinya Pak, kita mendapatkan FP 01. Nah, itu pembelinya kalau Anda di kawasan bebas kan pasti nggak bisa direstitusi. Oh, oke, baik. Iya, kan Anda nggak PKP karena nggak SPT PPN aja nggak lapor kan, gitu. Oh ya, berarti lebih kepada koordinasi aja ya antara penjual bahwa betul. Untuk FP-nya diusahakan 07. Kecuali tadi Anda minta suruh sana betulin jadi 01 kan. Nah, kalau betulin kan penjual dibetulkan jadi 07. Ya kan si penjual kan sudah di SPT-nya ada pajak keluaran 100. Ya, terus dibetulkan jadi 07. Ya. Jadi PK-nya 0, yang 100 kan menjadi lebih bayar di sana. Akibat pembetulan, direstitusi oleh si penjual. Anda selaku pembeli di Pulau Batam, Anda minta cash langsung pada penjualnya tadi. Nah, kalau Anda bukan di Pulau Batam, di kawasan berikat, sudah terlanjur 01, mekanisme seperti tadi juga. Ya, kalau itu termasuk dalam kategori yang saya lingkarin ini ya, itu. Tetapi kalau itu tidak termasuk bahan baku yang bukan termasuk mandatori harus 07, ya, itu boleh Anda restitusi. Ya. Tapi saya berkali-kali ketemu kasus seperti ini, ya,
yang di kawasan berikat, bukan kawasan bebas ya, dia mendapatkan faktor dia beli bahan baku dikasih faktor pajak 01, terus dikreditkan sama pengusaha ini gitu ya, di kawasan berikat ya, terus dikoreksi sama pemeriksa karena nggak boleh gitu ya, faktor pajaknya salah karena harusnya 07, ini 01. Nah ini sama si hakim, karena hakim mengacu keadilan biasanya diakui PM-nya ya, dibolehkan restitusi karena secara fakta memang itu pembelian bahan baku dan bahan produksi itu. Baik Pak, siap. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Juru Linus ya, juru. Pak, saya mau nanya, berarti jika khusus untuk Pulau Batam ada pengusaha dengan omset lebih dari 48, apakah wajib PKP? Apakah wajib tetap digunakan sebagai PKP, Pak? Jika usaha tetap selama di Pulau Batam, Pak, nggak perlu ya, nggak perlu PKP ya. Ini Mas apa Mbak ini? Juru Linus ya. Tidak perlu PKP kalau di Pulau Batamnya ya. Pak, mau nanya bentar Pak. Tadi saya agak pusing. Tadi kalau misalnya saya sebagai penjual, terus saya jual ke daerah Batam gitu, kalau tidak berwujud atau kayak yang saya jual itu software, itu harus kena pajak juga ya Pak? Kalau software itu nanti perlakuannya seperti iya, karena yang masuk ke sana hanya sebatas barangnya, ya barangnya. Software berarti barang tidak berwujud ya. Iya Pak. Ya. Berarti harus kena PPN ya Pak? Iya. Kalau misalnya orang yang ngotot gitu ini nggak pakai PPN, saya harus berikan apa gitu ya Pak? Kayak ada suratnya gitu nggak sih Pak, atau peraturannya gitu? Nanti saya cek lagi Mas ya untuk aturannya, untuk apakah hanya barang tidak berwujud itu termasuk yang dibebaskan ataukah hanya jasa saja. Karena seperti ekspor saja yang tarif 0%, tidak semua ekspor jasa itu kan, atau ekspor barang tidak berwujud itu kan 0%. Kalau ekspor barang tidak berwujud ya itu 0%. Tapi untuk jasa itu ada jasa yang ekspornya 0%, ada yang tidak 0% gitu ya. Tapi secara rinci saya tidak terlalu hafal, nanti saya cek lagi Mas Patrick ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke pedoman pengreditan pajak masukan ya. Jadi secara umum kan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ya, pajak masukan ini berdasarkan dari mana? Dari faktur pajak. Ya, jelas dari faktur pajak yang Anda laporkan. Nah, tetapi ada usaha-usaha tertentu ya, usaha tertentu yang dia tidak menggunakan faktur pajak masukan, tapi diberi fasilitas dengan nilai tertentu atas PM-nya yang berasal dari persentase pajak keluaran. Kenapa? Karena usaha-usaha ini ada kemungkinan dia tidak mempunyai pajak masukan. Ya. Nah, yang pertama adalah pedagang emas perhiasan, ya, dia PPN-nya langsung ya, DPP-nya 20%, jadi 11% kali 20%, atau netnya 2,2%. Dia tidak mekanismenya PKPN. Ya, langsung PP-nya 11% kali 20%, 2,2%. Terus penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor bekas. Ya. Nah, ini tarifnya adalah PPN-nya itu adalah tetap 11% kali 10%. Jadi netnya adalah 1,1%.
Ya. Jadi kalau yang menjual kendaraan bekas ini adalah pengusaha yang kegiatan usahanya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas, itu kena 1,1% net ya. Tapi kalau bukan pengusaha kendaraan bermotor bekas, dia kena 11%. Karena masuknya ke pasal 16D ya. Nah, kalau pengusaha kendaraan bermotor bekas itu juga melakukan penjualan selain kendaraan bermotor bekas, misalkan spare part, terus servis kendaraan dan sebagainya, yang kena 1,1% itu hanya atas penjualan kendaraan bermotor bekasnya saja. Ya, untuk spare part dan jasa servisnya itu tetap 11%. Itu ya. Ini contohnya tadi ya, untuk kendaraan bermotor bekas, kalau dia jual onderdil misalkan, ya onderdilnya kena 11%. Terus pedoman penggradasian bagi PKP yang badan usahanya tidak melebihi jumlah tertentu. Sekarang batasannya 1,8 miliar untuk 1 tahun. Ya, jadi agak aneh ini 1,8 miliar kok PKP gitu ya. Ya terserah WP-nya gitu ya. Kalau mau 1,8 tapi mendaftarkan PKP boleh nggak? Boleh saja. Nah kalau omset Anda tidak lebih dari 1,8 miliar, Anda tidak pakai mekanisme PKPM, boleh ya. Jadi netnya adalah untuk jasa nanti 11% kali 40 jadi 4,4%. Kalau barang itu adalah 3,3%. Ya. Jadi diberi pajak masukan 60% dari BPN keluaran untuk jasa dan diberi pajak masukan 70% dari PK untuk penyerahan BKP. Ya. Walaupun Anda nggak punya PM sama sekali, ya itu fasilitas yang diberikan. Ya. Terus bagaimana kalau Anda melakukan penyerahan PPN yang dia terutang dan tidak terutang ataupun dibebaskan, yang pajak masukannya tidak dapat dipisahkan. Atau satu barang, satu faktur pajak, itu untuk penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN. Nah, yang boleh dikreditkan kan hanya pajak masukan terkait dengan penyerahan yang terutang. Mekanismenya juga apa? Mekanismenya melalui perhitungan secara proporsional. Jadi pajak masukan yang boleh dikreditkan adalah pajak kreditkannya seluruh faktur pajak silahkan dikreditkan. Jadi tidak dipotong, misalkan beli truk seharga atau beli timbangan seharga 10 juta, ada PPN-nya 1,1 juta pajak masukan. Nah, timbangan itu untuk menimbang beras, karena jualnya beras dan mie, ya. Jadi untuk nimbang beras dan nimbang mie. Nah, yang boleh dikreditkan yang mana? Hanya untuk penjualan yang mie. Ya. Nanti 1,1 itu kreditkan semua 1,1 dulu. Karena faktor pajaknya cuma 1. Ya. Nggak usah dipecah dulu, kreditkan semua 1,1. Baru nanti di SPT lampiran AB, kalau Anda lihat SPT ya, lampiran AB, ada perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Nah, itulah yang untuk melakukan adjustment penyesuaian atas pajak masukan tersebut. Jadi proporsional ya, antara yang terutang dan tidak terutang. Nah, ini contohnya, ya, ini contoh yang lama ya, di 10% juga. Nah, ini PKP melakukan kegiatan usaha integrated ya, menghasilkan jagung, di mana jagung itu dulu bukan PKP ya, sekarang dibebaskan. Dan juga pabrik minyak jagung. Nah, minyak jagung kan barang kena pajak. Ya. Nah, suatu saat ya dia beli truk harga 200 juta, PPN-nya 20 juta.
Nah, ini karena bahan modal, masa manfaat untuk perhitungan pajak masukan adalah 4 tahun. Jika rata-rata pajak yang terutang, jika rata-rata penyerahan yang terutang itu adalah 70%, maka yang dikreditkan yang boleh dikreditkan adalah 70% kali 20 juta, 14 juta. Jadi nanti di SPT tetap ditulis 220 juta. Ya, di SPT 20 juta, nanti perhitungan kembalinya selisihnya ya dikurangi 6 juta. Yang boleh dikreditkan 14 juta. Jadi perhitungan kembalinya yang ini. Perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebesar 6 juta. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya beri contoh dulu ya. Nah, yang fasilitas tadi. Ini harusnya dibalik dulu ya. Ini yang nomor 1, beli buku dulu ya. 1 terus 2 jual, juga beli dulu. Nomor 4 jual ya. Harusnya gitu. Berapa PPN tentang rumah sakit 2022 ya, silakan. Menyerahkan buku ke SD Muhammadiyah ini berutang apa tidak? Dapat fasilitas atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi dia dapat fasilitas dibebaskan.
Nanti faktur pajaknya 0,8 ya. Untuk menjual buku ke SD Muhammadiyah ini dia beli buku dan ada pajak masukan. Misalkan ya, misalkan ini contoh misalkan ada pajak masukan 770. Ini boleh dikredit apa tidak? Kenapa? Karena dalam rangka penyerahan yang dibebaskan, ya. Yang dibebaskan tidak boleh dikreditkan. Nah, terus ini menyerahkan alat peraga senilai 44,4 juta termasuk PPN, jadi DPP-nya dasar pengenaan pajak adalah 100/111% kali 44,4 juta. Jadi DPP-nya adalah 40 juta, PPN-nya berapa? 4,4 juta. Tapi sudah dipungut oleh bendahara. Kode faktornya 02. Ya. Sehingga satu transaksi terakhir dia punya PM 3,3 juta. Ini boleh dikreditkan karena yang alat peraga itu tidak dibebaskan berutang PPN. Tapi kode fakturnya 02 sudah dipungut sehingga kredit pajak ini menyebabkan lebih bayar berapa? 3,3 juta. Karena PK-nya 0, PM-nya 3,3 juta. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tentu saja saya lanjutkan ke contoh kasus berikutnya. Nah, ini penyerahan di kawasan Berikat ya, tanggal 10 September 2022, PT Prana yang berkedudukan di Karawang dan bukan di kawasan Berikat menyerahkan sejumlah bahan baku kepada PT Samudra di kawasan Berikat Nusantara Cakung sebesar 200 juta. Ya. Ini tetap kena PPN apa enggak? Kena PPN tadi dapat fasilitas, tidak dipungut. Tidak dipungut ya. Sehingga PPN-nya 0. Ya. Karena masuk ke kawasan Berikat. Nah, saatnya Samudra yang di kawasan Berikat tadi menjual kepada PT Jaya Abadi yang tidak berkedudukan di kawasan Berikat. Nah, ini terutang PPN. 11% kali 100 juta. Sama dengan 11 juta. Ya. Nah, kemudian Samudra ya, yang di kawasan Berikat menyerahkan produksinya ke Maju Bersama di kawasan Bebas Pulau Batam. Ini fasilitas sama, tidak dipungut. Ya. Hingga 0. Kode faktor 07, ini juga 07, ini 01. Itu ya. Ada pertanyaan silakan.
sudah ada. Kita lanjutkan ke materi. Twin brother. And we just saw Keegan in the game against Sacramento. LeBron gets a pick from Christian Wood. Bad pass by LeBron. Nah, kita lanjutkan ke materi tentang transaksi khusus, ya. Karena di pajak ini, di PPN ini banyak sekali transaksi-transaksi yang mendapatkan pengecualian. Mekanismenya tidak PKPM, seperti tadi pedagang emas, kendaraan bermotor bekas, ya. Nah, di tahun 2022 ini terbit beberapa PMK yang mengatur jenis tertentu, yang pengenaan PPN tertentu, ya. Yang pertama adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri, ya. Nah, dimaksud membangun sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, ya, yang tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu membangun gedung atau bangunan rumah, ya. Jadi kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, ya. Jadi contohnya gini, saya bukan kontraktor, bukan jasa konstruksi, tapi saya bangun rumah sendiri. Setelah kelola saya bangun sendiri rumah itu, maka atas biaya pembangunan rumah itu dikenakan PPN, ya. Yaitu kegiatan membangun sendiri atau disingkat KMS, itu, ya. Nah ini OP atau badan yang bangun sendiri itu terutama PPN, ya, di mana kriteria bangunannya adalah konstruksi utama kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan jenis, ya, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Terus luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kalau saya tiba-tiba di rumah akan bangun rumah luasnya 300 meter persegi misalkan, nah saya wajib membayar PPN atas KMS tersebut, ya. Nah, tarifnya net adalah 2,2%, yaitu 20% kali tarif PPN 11%. Dari biaya yang dikeluarkan tidak termasuk itu adalah harga tanah, ya, tidak termasuk harga tanah. Contoh pada April 2022 Bapak Bujum bangun rumah untuk tempat tinggal pribadinya, luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah 200 meter persegi, ya. Pembelian tanah 200 juta, bahan baku 180 juta, upah 170 juta. Yang menjadi DPP adalah pembelian bahan baku dan biaya upah. Jadi 20% kali tarif PPN kali DPP, 20% kali 11% kali 180 juta dan 70 juta. Jadi 11% kali 20% kali 250 juta, gitu, ya. Itu PPN-nya, ya. Netnya adalah 5.500.000, ya. Ini untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri, ya. Ada pertanyaan untuk KMS? Kenapa bangun sendiri dikenakan PPN? Ya, karena demi keadilan. Mereka yang beli jadi dari developer, dari jasa konstruksi dan sebagainya ada PPN atas pembelian tanah dan bangunan, ada PPN atas jasa konstruksi dan sebagainya, ya. Bahkan kena PPA konstruksi juga, ya. Jadi selisihnya mau sendiri itu cuma 2,2%. Kalau kita beli langsung ke developer kan 11%, ya. 11%. Belum kalau pakai jasa itu sudah 11% dan PPH konstruksi 2,68%, ya. Nah, selanjutnya adalah LPG, ya. LPG yang 3 kg. Kenapa? Karena dalam penjualan gas 3 kg itu yang
harganya ke konsumen itu adalah harga non subsidinya, ya. Jadi sudah dikurangi dengan harga subsidi. Nah, yang subsidi kan PPN-nya tidak dipungut. Nah, ini adalah PPN atas yang non subsidinya, ya. Nah, ini ada beberapa pengenaan caranya. Yang pertama adalah di titik serah badan usaha, dalam hal ini Pertamina misalkan. Terus yang kedua, titik serah agen dan pangkalan. Nah, formula untuk titik serah badan usaha itu adalah 100 per 100 plus T, T-nya itu PPN yang berlaku sekarang 11%, berarti 100 per 111 kali HJE. Nah, HJE dari pemerintah itu untuk 3 kilo tabung 3 kg itu adalah Rp12.750. Ya. Jadi Anda jangan kaget kalau masih menggunakan tabung 3 kg, ya, itu sebenarnya harganya cuma 12.750. Jadi dari Pertamina, ya. Nah, contoh Pertamina itu menjual 15.000 tabung kepada PT ABC selaku agen. Ya, rantai pertama dari distribusi ini ada agen. Nah, perhitungannya adalah 15.000 kali 100 per 111 kali 12.750. DPP-nya 172 juta, maka PPN-nya 11% kali 172 juta, ketemunya 18.952.702. Ya, ini adalah PPN dari Pertamina, ya. Ini store Pertamina. Nah, terus ABC tadi selaku agen menyerahkan 5.000 tabung kepada CVXJZ yang ditunjuk sebagai pangkalan. Nah, harga jual di agen itu 14.000. Ini contohnya pakai harga per gub DIY, ya. Jadi harga eceran di agen dan pangkalan itu ditentukan oleh peraturan gubernur, ya. Jadi agen itu sudah mendapatkan margin itu Rp1.250 per tabung, ya. Maka PPN-nya hanya dihitung selisihnya antara 14.000 kali 12.000 dikurangi 12.750. Jadi contoh 5.000 tabung kali PPN-nya 1,1 bagi 101,1, ya. Kali 14.000 kurangi 12.750. Atau 11% bagi 111%, ya, harusnya bukan 111%, ya, ketemunya 68.000. Untuk 5.000 tabung aja PPN-nya hanya 5.000 tabung. Selanjutnya kalau di pangkalan dia jual langsung ke konsumen, ya, harga di pangkalan itu harusnya 15.500. Tapi prakteknya kalau kita beli berapa sampai 20.000, ya, 20.000, 22.000, ya. Nah, PPN-nya juga hanya selisihnya 15 kurangi 15.500 kurangi 14.000 kali 11% tadi, ya. Hanya Rp16 per tabung. Itu untuk agen LPG, ya. Terus selanjutnya adalah PPN atas penjualan hasil tembakau. PMK 63 tahun 2022. Harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai. Jadi, ya, jadi karena ada cukai maka pungutannya melalui bea cukai, yaitu melalui pemesanan pita cukai atau menebus pita cukai. Hasil tembakau ini salah satu PPN yang final, ya, artinya hanya sekali dikenakan. Ada beberapa macam PPN yang hanya dikenakan sekali. Salah satunya adalah hasil tembakau ini, yaitu melalui mekanisme pemesanan pita cukai, ya, di tingkat produsen, ya. Nah, kalau dia impor, dia juga harus tetap pemesanan cukai, ya, pita cukai ke bea dan cukai. Nah, tarifnya adalah 11% sama. Nah, DPP-nya adalah 100 per 100 tambah pajaknya kali HJE,
atau net nanti adalah 9,9% kali HJI, ya, harga jual eceran. Ya. Itu untuk tembakau. Selanjutnya adalah PMK 64 terkait dengan barang hasil pertanian, ya, barang hasil pertanian tertentu, ya. Ya, barang hasil pertanian tertentu, ya. Barang hasil pertanian tertentu ini juga diberikan fasilitas tidak dikalikan langsung 11%, tetapi dia dikasih DPP 10%, sehingga ketemu 1,1%. Ya, rinciannya di PMK nanti ada bisa lihat sendiri di lampiran PMK 64. Ya. Hampir semua hasil pertanian tertentu ini dikenakan 1,1%, termasuk tembakau, ya, tembakonya ya, bukan yang rokoknya, bukan ya, atau yang, jadi dia bahan bakunya, hasil tembakonya yang habis dirajang dan dijemur itu masih pakai 1,1%. Terus ada kopi, ada cengkeh, ada apa ya, macam-macam lah gitu ya, itu 1,1%. Terus PPN atas pupuk bersubsidi, ya, di PMK 66. Ini juga mekanismenya seperti rokok ya, dia final hanya sekali dikenakan di produsen saja, ya. Jadi tarif tetap 11%, ya, 100/100 kali harga eceran tertentunya tadi, ya. Jadi hanya sekali dari produsen jual ke distributor pertama, ya, distributor pertama, ya, itu 11% kali HET-nya. Terus untuk PPN atas jasa agen asuransi, ya. Ini pemutnya adalah perusahaan asuransi baik syariah maupun non syariah, dan wajib memungut melapor PPN yang terutama. Tarifnya adalah 1,1% PPN-nya untuk jasa agen asuransi dari komisi atau imbalan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi, ya. Terus untuk jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi adalah 2,2% dari komisi atau imbalannya, ya. Ini tahun 2025 nanti naik jadi 1,2% dan 2,4%, ya, karena naik 12% PPN-nya. Selanjutnya PMK khusus mengatur tentang PPN transaksi kripto, ya. Jadi dalam transaksi aset kripto ini PPN dikenakan atas penyerahan BKP tidak berwujud berupa aset kripto. Jadi aset kripto ini untuk kriptonya itu dianggap BKP tidak berwujud. Ya, jadi jual beli kriptonya itu PPN. Terus kita menggunakan sarana elektronik untuk melakukan transaksi, yaitu PMSE tadi. Nah, itu jasanya itu juga kena PPN. Terus juga ada jasa verifikasi aset kripto atau jasa penambang aset kripto, itu juga dikenakan PPN. Ya, tarifnya adalah 0,11%, jadi kecil sekali ya, nyampe 1%, 0,11% dari perdagangan aset kripto, ya, yang diperdagangkan melalui pedagang fisik aset kripto atau PFAK, atau 0,22% kalau aset kripto itu tidak diperdagangkan oleh PFAK. Nah, untuk jasa miningnya itu adalah 1,1%. Ya. Terus untuk jasa finansialnya atau PMS-nya tadi, dia tetap 11%, tapi dari fee atau komisi imbalannya. Kalau yang tadi dapat DPP nilai 0,11% dan 0,22% dan 1,1%, tapi kalau tenaga finansialnya itu tetap 11% kali fee atau komisi yang diterimanya. Ada pertanyaan, silakan. Jasa-jasa khusus ini, ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk PMK berikutnya, yaitu PMK 70
terkait kriteria atau rincian makanan, minuman, jasa kesehatan, hiburan, jasa hotel, tempat parkir, buka catering yang tidak dikenai PPN. Ya. Ini kan yang termasuk bukan dibebaskan tadi ya, kemarin tadi ya. Nah, syaratnya yang non-objek, bukan dibebaskan yang non-objek. Nah, tidak semua makanan minuman itu kan non-objek ya. Ada makanan minuman yang tetap objek PPN. Ya. Kita bahas satu persatu. Jelas makanan minuman yang disajikan oleh restoran, rumah, warung, sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman yang paling sedikit berupa meja, kursi, ada peralatan makan, itu tidak dikenakan PPN. Terus untuk jasa buka atau catering itu juga bukan objek PPN. Nah, makanan minuman yang menjadi objek PPN yang mana? Ya, yaitu makanan minuman yang diserahkan oleh pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman. Jadi kalau Anda beli makanan minuman tetapi itu di Indomaret, supermarket, Alfamart, Perindo dan sebagainya, itu terutang PPN. Ya, terutang PPN. Terus pengusaha pabrik makanan dan atau minuman itu jelas karena dia dikemas nanti dijual di toko-toko swalayan, dia terutang PPN. Terus di bandara itu juga objek PPN ya, khusus lounge di bandar udara ya. Terus jasa kesehatan dan hiburan yang tidak dikenai PPN itu jelas, semua tontonan itu tidak dikenakan PPN hiburan ya. Nah, yang dikenai PPN adalah sarana pelayanan dan peralatan untuk permainan golf ya. Ya, golf itu dikenakan PPN. Terus jasa digital atau Anda nonton di Netflix dan sebagainya melalui saluran internet atau jaringan elektronik itu dikenai PPN. Jadi jasa-jasa ini tidak dikenain PPN tetapi nanti dikenain pajak daerah. Sehingga biar tidak ada double taxation maka yang kena pajak daerah PPN-nya tidak kena. Ya. Nah, kenapa yang streaming akhirnya atau di internet ini tidak dikenakan pajak daerah? Karena tidak bisa terpantau itu di daerah mana ya. Kan orang Indonesia seluruhan yang menggunakan. Tidak tahu itu masuk kemana dan repot, akhirnya itu yang dikenakan PPN. Jasa hotel secara keseluruhan bukan objek PPN, yaitu ruangan, akomodasi, termasuk di situ sewa ruang untuk pernikahan, rapat dan sebagainya. Ya. Yang dikenai PPN adalah ruangan yang disewakan untuk ATM, kantor perbankan, restoran, hiburan, karaoke, apotek dan sebagainya. Itu ya. Tapi kalau untuk acara yang menunjang perhotelan, misalkan meeting, terus ada resepsi, ya kamarnya itu bukan objek PPN. Terus yang objek adalah jasa penyewaan unit atau ruangan, termasuk tambahan serta fasilitas penunjang terkait lainnya di apartemen dan kondominium. Karena kadang apartemen kondominium itu dimiliki orang pribadi tapi disewakan. Nah, ini yang objek PPN. Ya. Izinnya kan bukan hotel ya. Izinnya adalah apartemen. Terus jasa biro perjalanan wisata yang dilakukan oleh hotel. Ya. Kalau hotel nyambi jadi biro perjalanan wisata itu tetap terutang PPN. Terus berikutnya adalah jasa penyediaan tempat parkir. Ya, jasa penyediaan tempat parkir ini tidak dikenai PPN. Ya. Yang dikenai PPN adalah jasa pengelolaan tempat parkirnya. Jadi contohnya gini. Misalkan di Jogja ini ada Pakuwon Mall ya. Pakuwon Mall punya lahan, terus ada di sini Java Parking misalnya, yang mengelola parkir ini. Terus ada konsumen. Konsumen bayar parkir ke Java Parkir ini tidak kena PPN. Nah,
Karena Jasa Parking harus menyewa lahan ke Pakuwon sebagai hasil dengan Pakuwon karena menggunakan lahannya Pakuwon, dia harus bayar di sini. Ada jasa sewa tanah. Nah, ini objek PPN di sini. Nah, objek PPN di sini atas persewaan lokasi itu, ya, atau jasa pengelolaan tempat parkirnya. Itu, ya. Terus berikutnya adalah jasa keagamaan. Semua jasa keagamaan itu tidak terutang PPN, ya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun wisata. Ya. Nah, yang terutang apa? Tambahannya. Misalkan Anda umroh itu kan harusnya ke Mekah dan Madinah. Ya. Kalau ada tambahan ke Mesir, Turki, dan sebagainya, maka biaya ke Mesir dan ke Turki itu yang terutang PPN. Ya, terutang PPN. Nah, ini tidak hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga umat-umat yang lain, itu juga dapat fasilitas ini. Misalkan ke Yerusalem, ke kota Sinai bagi Kristen, Vatikan untuk Katolik, dan seterusnya. Nah, PPN-nya atas tambahannya saja. Misalkan saya mau umroh dengan harga 50 juta. Tapi ada tambahan ke Turki. Ya. Jadi tambahan ke Turki harganya berapa? Dihargai 20 juta. Maka yang 20 juta itu kena PPN. Ya. DPP-nya adalah 10%, dari 11 kali 10% kali 10 juta yang 20 juta yang tambahan tadi. Nah, ternyata sama agen sana, agen saya tidak dirinci atas tambahannya itu. Maka DPP-nya 5% kali total 50 juta. Ya, 11% kali 5% kali 50 juta kalau itu tidak dirinci. Ya. Jadi kalau ke tujuan-tujuan tempat ibadah itu kan objek PPN. Tapi kalau ada tambahannya selain ibadah tadi, maka itu objek PPN. Nah, ini agak berdebatable gitu ya. Saya bingung kalau ini non umat tersebut tetapi datangnya ke kota tujuan ibadah tersebut, ya. Misalkan saya pergi ke Yerusalem, ke kota Sinai gitu ya. Tapi saya bukan Kristen, ya. Dapat fasilitas apa enggak? Nah, tuh. Terus ada lagi ke kota Bodhgaya, kota Bangkok gitu ya. Saya ke sana. Tapi tujuan saya bukan ibadah. Saya wisata, ya. Nah, itu juga debatable, tapi ya seharusnya walaupun saya ke kota Bodhgaya, tapi karena tujuan saya bukan ibadah, apalagi saya bukan umat Buddha, ya saya tetap terutang PPN, ya, perjalanan wisata namanya, ya. Ada pertanyaan untuk fasilitas atau transaksi khusus tadi? Pak, Ya, silakan. saya ada pertanyaan tapi agak di luar, masih konteksnya PPN tapi konteks lingkupnya di luar yang dibahas, boleh Pak? Silakan, Mas. Ini kan yang baru-baru ini kan sering lagi dibahas itu kan mengenai perlakuan pajak atas biaya natura ya Pak masalahnya. Ya. Nah itu kalau PPN itu nantinya akan ada perlakuannya untuk yang natura atau kenikmatan tersebut nggak Pak? Iya, iya. Jadi kalau natura itu, ini saya ketemu ini sering banget Mas di pengadilan pajak itu natura ini, ya, PM atas natura ini, terutama oleh perusahaan-perusahaan perkebunan termasuk pertambangan, karena dia kan banyak memberikan natura karena dia di daerah yang jauh sekali, ya. Saya pernah ketemu sawit itu sering banget karena dia di tengah hutan jauh dari masyarakat, ya. Dia membangun mes, beli apa itu, beli meja kursi, kasur dan sebagainya, gitu ya, kasur dan sebagainya, ya. Itu PM-nya dikreditkan,
Nah, di pajak gimana? Di PPN natura itu. Nah, di PPN itu tidak melihat itu natura atau tidak, Mas. Ya, kalau di PPH memang ya itu natura. Nah, kalau di PPN yang terpenting adalah apakah pemberian itu atau pembelian barang itu terkait dengan kegiatan usahanya, yaitu produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Apakah terkait itu? Ya, itu debatable. Itu juga abu-abu. Jadi sering dikoreksi oleh pemeriksa bahwa pembelian natura itu tidak boleh dijadikan. Tetapi natura-natura tertentu, ya, misalkan beli pakaian, ya, beli pakaian, seragam, ya, seragam untuk seluruh pegawainya, ya, PM-nya boleh dikredit enggak? Ya boleh kalau menyangkut masalah produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Itu. Ini agak berbeda dengan di PPH ya. Kalau PPH. Kalau kita tadi contohnya tadi beli tempat tidur, beli kasur dan sebagainya, itu hampir semua periksa dikoreksi, Mas. Tidak boleh dikoreksi. Kenapa? Oh, itu tidak terkait dengan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Tapi BP bersikukuh itu berkaitan ya terkait produksi saya karena itu untuk karyawan saya, gitu kan? Kalau nggak ada itu mereka nggak bisa beli, susah karena jauh dan sebagainya. Nah, itu debatable. Tapi secara umum kuncinya adalah apakah itu terkait dengan produksi, distribusi, manajemen atau pemasaran. Entah itu natura atau bukan. Kalau terkait 4 itu, maka itu PM-nya boleh dikreditkan. Oh, berarti mungkin bahasanya pemperolehan BKP atau JKP-nya itu yang penting untuk memenuhi dari 4 tadi yang pemasaran itu ya boleh dikreditin lah Pak ya. Boleh dikreditkan. Itu boleh Oke, Pak. dikreditkan. Nah, Terima kasih Pak. kalau di PPH itu kalau yang memang diperlukan dia pakai SKDT, surat keterangan daerah tertentu atau terpencil, ya, daerah tertentu. Dia diberi fasilitas semua biaya natura terkait dengan daerah tertentu tersebut yang mendapatkan SK daerah tertentu itu boleh dibiayakan. Contohnya untuk sarana pendidikan, sarana ibadah, ya, terus mes dan sebagainya itu boleh. Gitu. Nah itu sering sekali debatable antara pemeriksa dengan BP. Tapi debatable-nya itu bukan masalah natura dan non natura atau PPN ya, tetapi debatable-nya itu apakah ini terkait dengan 4 jenis kegiatan usaha tadi, produksi, distribusi, manajemen pemasaran atau tidak gitu ya. Karena kasusnya gini, orang beli dispenser misalkan, beli aqua atau ya galon lah, air mineral galon untuk minum karyawan di situ. Ya, boleh dikreditkan apa enggak gitu kan, pertanyaan gitu. Nah, debatable-nya bukan natura atau enggak, tapi apakah air itu bagian dari dispenser dan air bagian dari produksi, distribusi, manajemen atau produk pemasaran atau enggak gitu ya. Itu abu-abu dan ya banyak penilaian subjektifnya dari pemeriksa biasanya. Tapi kalau saya ditanya, menurut saya selama itu berkait dengan 4 itu, ya itu boleh dikreditkan. Ya, misalkan air mineral dispenser itu untuk kantor, untuk minum karyawan, boleh dikreditkan. Saya boleh dikreditkan karena itu menunjang dari misalkan bagian administrasi, manajemen, ataukah bahkan diproduksi disediakan setiap sudut di pabrik itu ada tempat minumnya. Nah, ya itu kan menunjang produksi, ya. Itu Pak Yohanes Tangge ya.
Jadi permasalahannya bukan natural atau bukan natural, tapi berhubungan dengan kegiatan usaha atau tidak, itu aja. Berani berargumen aja lah ya Pak ya, berarti ya. Ya, betul. Pas 4 kegiatan tadi. Ya. Tapi kalau memang benar-benar itu tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, ya nggak mungkin lah, misalkan ya. Contoh yang jelas-jelas ya, misalnya beli mobil untuk digunakan oleh anak dari pemegang sahamnya atau anak direkturnya, ya, itu kan jelas-jelas tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, ya jelas nggak boleh dikreditkan. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Ini pengetahuan aja, saya yakin Anda jarang sekali ini. Ya. Tapi minimal mobil ada ya, mobil ada. Tapi Anda pasti nggak berpikir gitu. Karena PPNBM itu bukan tidak menyangkut dengan kita, tetapi dampaknya ke kita. Karena nanti yang kena hanya produsennya saja sama importernya. Tapi dibebankan kepada pembelinya nanti di harga jual, ya. Nah, PPNBM ini adalah pajak tambahan selain PPN. Jadi di pasal 5, pasal 8, pasal 10, ini 3 pasal di Undang-Undang PPN. Pasal 5 menyatakan bahwa di samping pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak yang bersifat mewah, ya, itu dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi tambahan dari PPN kalau barang itu yang tergolong mewah. Ya. Nah, hanya ada 2 proses transaksi yang dikenakan PPNBM, yaitu yang pertama dari produsen, waktu jual pertama kali, ya produsen ya, dan yang kedua adalah importir. Ya. Misalkan contoh kita mobil ya, itu dari Astra ke Nasmoko ke konsumen. Nah, PPNBM di sini. Ini PPNBM posisinya di sini. Kalau PPN kan di sini ada PPN, di sini ada PPN. Nah, PPN hanya sekali dari produsen kepada pembeli pertama. Nah, kalau impor, ya, yang impor ini masukkan barang dari luar negeri, yang kena siapa? Importernya. Nah, ini di PPNBM posisinya di sini. Nah, importer, maksud impor. Importer jual ke distributor, ya kan? Distributor ke konsumen. Nah, ini udah nggak ada PPN. PPNBM-nya nggak ada, ini PPN. Ini hanya PPN aja. Ini PPN, waktu impor juga ada PPN. Jadi hanya 2 transaksi ini. Impor atau penyerahan dari produsen barang mewah ke pembeli pertama. Ya. Karakteristiknya hanya dikenakan 1 kali, gitu ya. Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya. Terus PPNBM itu nanti diincludekan kepada harga jual berikutnya, ya. Kalau diekspor maka PPNBM-nya dapat diminta kembali, misalkan dari Astra terus ke Nasmoko lah, mobil itu sama Nasmoko diekspor, ya PPNBM-nya boleh direstitusi oleh Nasmoko tadi ya. Tuh. Nah, yang jelas barang yang tergolong mewah ini bukan barang kebutuhan pokok, biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, ya. Biasanya berpenghasilan tinggi dan untuk menunjukkan status, ya. Nah, ini tujuan dari PPNBM adalah keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan rendah, ya. Jadi kan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu membayar PPN atau menanggung PPN lebih gede daripada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Misalkan orang yang berpenghasilan sebulan 1 miliar beli aqua atau mineral bayar PPN 1.000 misalkan.
orang yang berpenghasilan sebulan 1 juta, waktu beli air mineral, PP-nya juga 1.000. Sehingga orang yang berpenghasilan rendah menanggung pajak PP ini lebih besar ya, persentasenya. Nah, bagaimana orang yang berpenghasilan tinggi itu, kalau dia membeli barang mewah, harus bayar pajak yang lebih tinggi lagi. Ya, karena dia beli mobil Lamborghini, kalau hanya dikenakan PPN 10%, orang beli apa saja juga kena 10%. Bagaimana orang kaya ini beli mobil mewah, itu dikenakan pajak yang lebih tinggi lagi. Maka itulah dikenakan PPNBM. Terus perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah, perlindungan terhadap konsumen kecil, produsen kecil, tapi ini sudah nggak relevan lagi, karena sekarang yang masuk barang mewah itu sudah nggak ada yang diproduksi oleh produsen kecil. Terus yang terakhir untuk pengamanan penerimaan negara, ya. Nah, tarifnya paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Untuk ekspor tarifnya tetap 0%, ya. Nah, nanti untuk barang mewah ini dibagi menjadi 2, yaitu kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, ini mekanisme perhitungannya, ya. DPP plus PPN 11% plus PPNBM itu adalah harga. Contoh, ya saya contohkan, Astra misalkan, jual ke Nasmoko tadi ya. Kalau di Jawa Tengah kan Nasmoko, kalau di lainnya Auto 2000 ya, beda-beda ya. Ini konsumen misalnya. Nah, Astra jual ke Masco, harga mobil itu harga awal, ya, DPP-nya, itu misalkan 300 juta. Terus tarif PPNBM misalkan, dia kena 20%. Maka PPNBM 60 juta. Tambah PPN. PPN berapa? 11%. 33 juta. Totalnya 393 juta. Inilah harga. Harga yang dibayar oleh Nasmoko kepada Astra. Nah, si Nasmoko mau jual ke konsumen, harganya dia 500 juta atau 450 juta. Nah, paling mudah aja 500 juta ya. DPP-nya 500 juta. 400 saja paling mudah, 400 juta. PPN-nya berapa? 44 juta. Total 444 juta. Nah, jadi yang dijual ke konsumen harganya adalah 444 juta. Di sini udah nggak ada PPNBM lagi. Tapi PPNBM itu masuk ke dalam harga DPP-nya ini. Ya. Sehingga nanti Nasmoko menjadi kurang bayar berapa? 44 dikurangi 33. Itu masih kurang 11 juta. Ya. Hanya sekali aja dari Astra ke Nasmoko. Nah, ini adalah contoh aja, tidak semua saya masukkan di sini karena banyak sekali. Bisa contoh ada kendaraan bermotor yang kenakan tarif 15%, ya, yaitu kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa motor, kendaraan bermotor yaitu mobil, tarif sebesar 15%, yaitu pengangkutan kurang dari 10 orang, dan silinder sampai dengan 3.000. Dia menggunakan bahan bakar cetus api dengan konsumsi di atas 15 km per liter. Ya, kalau pakai diesel solar ya 17,5 km per liter. Nah, di sini tarif PPNBM ini untuk mobil itu dipengaruhi oleh penumpang, kapasitas penumpang, kapasitas silinder, konsumsi bahan bakar, dan tingkat emisi CO2-nya. Ya. Semakin
sedikit penumpang, tarifnya semakin gede. Kapasitas semakin gede, tarifnya semakin gede. Konsumsi bahan bakar semakin boros, tarifnya semakin besar. Dan tingkat emisi CO semakin besar, maka tarifnya semakin besar. Dan seterusnya. Ada tarif 20%, ya. Ya. Dan seterusnya, terus ada 55%, ada 40%, ya. Ini adalah mereka yang sangat boros, ya, hanya 9 km per liter, ya. Itu. Seterusnya ini untuk pengetahuan aja, ya. Ini 50%, dan seterusnya. Nah, untuk motor tidak dikenakan PPNBM kalau kendaraan itu dalam bentuk terurai, sasis, terus mesin dan sebagainya, ya. Jadi belum build up. Ya, jadi tadi yang dikenakan itu posisi kendaraan sudah build up, sudah jadi, ya. Terus kendaraan untuk pengangkutan barang, truk itu tidak kena PPN. Pickup truk itu tidak ada PPNBM-nya, ya, bukan PPNBM. Terus motor kapasitas sampai dengan 2.500 cc itu tidak kena PPN saja. Nah, itu contohnya CBR 250, Ninja 250 itu belum kena PPNBM karena masih di bawah 250 cc. Terus mobil yang penumpangnya di atas 16 orang itu juga tidak kena PPN. Nah, yang ini dibebaskan, artinya sebenarnya dia kena PPN, BM, tetapi dibebaskan. Kenapa? Karena kendaraan bermotor itu akan digunakan untuk ambulan, jenazah, pemadam kebakaran dan sebagainya, ya. Terus ada Polri dan sebagainya, dinas polisian dan TNI itu juga dibebaskan, ya. Terus berikutnya terkait dengan PPNBM selain kendaraan bermotor, yang pertama tarif 20% itu untuk hunian mewah, ini benar-benar mewah, ya, bukan mepet sawah gitu, ya. Di tempat saya mewah karena rumah saya mepet sawah, gitu kan. Nah, ini apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya, harga jual 30 miliar atau lebih, ya. Jadi kalau harga di bawah 30 miliar itu belum rumah mewah, ya, di undang-undang, di peraturan PPN, ya. Terus kena 40% itu untuk balon udara yang tanpa tenaga penggerak, terus peluru senjata api, ya, itu juga 40%. Nah, 50% adalah pesawat udara, helikopter dan sebagainya. Terus senjata api, nah kalau tadi pelurunya 40, kalau senjata apinya 50%. Terus yang 75% adalah kapal pesiar dan kapal yacht, ya. Itu adalah PPNBM, ya. Ada pertanyaan silakan, ya. Saat ini yang untuk mobil itu sampai 125% paling tinggi, ya. Kalau tidak ada, saya coba lagi untuk kasus, ya, contoh kasusnya. Nah, ini untuk yang perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Tadi belum ada contohnya, ya, untuk PM yang dikreditkan dan yang tidak boleh dikreditkan. Tapi terkait dengan PPNBM kita ini dulu. Nah, ini contoh impor kendaraan bermotor, ya, yang ada PPNBM-nya. Ini contohnya. Berapa PPNBM-nya dan berapa PPN-nya. Silahkan dikerjakan dulu.